Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Khairani. Kali ini akan memaparkan sedikit materi mengenai kebijakan moneter. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Kebijakan ini mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan negosiasi dengan pemerintah lain. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan atau sebagai tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan ini dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian, ada penjelasan mengenai kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muanananga, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Kemudian, menurut Budiono Moneter, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Kemudian, menurut M. Natsir, yang dimaksud dengan monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, atau uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terakhir, menurut Perry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Kemudian, ada jenis-jenis kebijakan.
Dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar ialah yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan, di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan ini utamanya melakukan yang beredar dalam masyarakat agar perekonomian semakin berjalan cepat. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli atau permintaan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara. Contohnya, kebijakan ekspansif biasanya diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran, karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis, sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Contohnya, yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Maka uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contoh kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia melakukan lelang sertifikatnya atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. BI dapat menurunkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi, dan sebaliknya, BI bisa menaikkan suku bunga bila ingin membatasi aktivitas ekonomi sehingga aliran uang berkurang. Ketika perekonomian mengalami resesi, maka peredaran uang akan meningkat sehingga aktivitas perekonomian meningkat. Contohnya adalah membeli sekuritas atau surat-surat berharga. Saat terjadi inflasi, BI akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat berharga untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan. Selanjutnya, ada tujuan dari kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisir pengangguran, serta mengatur mata uang dalam satu negara. Kemudian, tujuan kebijakan moneter tersebut mengatur 3 hal berikut, yaitu yang pertama, inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Contohnya, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak.
Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan mata uang negara lain. Dan yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini, maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau terjadinya gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat aturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis lainnya. Ada presentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kemudian yang terakhir, kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.